Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kasus kali ini ibarat buah si malakama. Kalau dibilang pelakunya salah, ya salah sih. Tapi kalau dibilang korbannya nggak salah, jelas apa yang dilakukannya juga nggak dibenarkan dengan kultur serta keyakinan yang dianut keluarganya. Ada banyak pendapat tentang kejadian ini, tetapi salah atau benarnya semua kembali pada pribadi masing-masing. Nggak pakai lama, watch. Walaupun Hatun dilahirkan di Jerman, tetapi kedua orang tuanya yang bekerja sebagai pengembala berasal dari desa kecil dan gersang di Anatolia, Erzurum, Turki. Mereka merupakan keluarga Kurdis Sunni dan seperti kebanyakan orang Turki di tahun 70-an, mereka memilih imigrasi ke negara-negara besar dengan harapan demi kehidupan yang lebih baik. Ketika pindah ke Jerman, disinilah mereka melahirkan 9 orang anak yang salah satunya adalah Hatun. Anatolia adalah desa kecil yang gaya hidup serta pola pikirnya sangat tradisional dan konservatif jika dibandingkan bagian lain wilayah Turki yang lebih liberal. Di sini, mereka memiliki aturan sendiri yang berbeda dari Muslim pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, ada banyak aliran agama Islam yang telah bercampur dengan kultur serta tradisi, dan inilah yang terjadi dalam keluarga Hatun. Walaupun orang tuanya sendiri yang memilih untuk pindah ke negara Eropa, tetapi mereka menginginkan agar anak-anak mengikuti cara hidup seperti di kampung halamannya. Hidup di negara dengan kultur yang bebas tentunya sangat tidak mudah, dan karena hal ini semua anak-anaknya seolah terisolasi. Mereka tidak diizinkan bergaul dengan anak-anak Jerman dan disekolahkan di sekolah khusus orang-orang Turki. Seperti yang hampir terjadi dalam setiap keluarga, di antara semua anak akan selalu ada terselip satu anak yang menjadi kambing hitam. Begitu pula dengan Hatun yang sejak kecil telah menunjukkan karakter kuat. Berbeda dari 8 saudaranya yang menerima serta menuruti orang tuanya, Hatun yang cerdas justru sebaliknya. Dia selalu ingin tahu, selalu mempertanyakan segala hal, dan memiliki pendapat sendiri yang seringkali bertentangan dengan keinginan ayah ibunya. Dia bahkan penasaran, ingin tahu bagaimana rasanya jika berteman dengan orang Jerman. Dia ingin mempelajari kultur negara lain, serta ingin memperluas wawasannya. Semakin hari rasa penasarannya semakin tidak terbendung, hingga akhirnya karena Karim ayahnya takut Hatun akan semakin memberontak, saat masih berada di bangku kelas 3 SMP, Hatun pun dikeluarkan dari sekolah. Dan setahun setelahnya, gadis ini dipaksa menikah dengan sepupunya dan dikirim kembali ke Anatolia. Sesaat setelah menikah, Hatun pun hamil, yang di saat bersamaan dia mengetahui kenyataan jika pria itu seorang yang kasar dan sering melakukan KDRT. Hatun yang telah mengorbankan mimpi masa remajanya karena tidak ingin hidup selalu ketakutan, dalam kondisi hamil kembali ke Berlin dan mengajukan perceraian. Tidak lama setelahnya, di tahun 1999, Hatun melahirkan putranya yang diberi nama Chan. Sejak kembali ke Berlin, untuk sementara waktu, Hatun dan Chan tinggal di rumah orang tuanya bersama saudara-saudara lain yang ikut membantu mengasuh Chan. Orang tuanya sangat membenci perceraian yang dianggap bagaikan dosa besar dan mempermalukan keluarga. Selama Hatun di rumah orang tuanya, wanita itu mengalami banyak kesulitan yang tidak bisa kita bayangkan. Hatun seolah tidak memiliki tempat di rumah itu. Ke ruangan manapun dia pergi, Hatun selalu diusir oleh adiknya yang sedang berada di sana. Bahkan untuk menyusui bayinya, dia juga tidak leluasa hingga harus berkeliling di dalam rumah untuk mencari ruangan kosong tanpa penghuni. Pada satu waktu ketika Hatun akan menidurkan bayinya di kamar yang dihuni bersama saudari-saudarinya, adiknya yang sedang belajar di atas kasur memarahinya karena dianggap mengganggu mereka. Dan saat sang bayi menangis, ibunya yang baru pulang dari pasar merasa kesal sambil mengatakan jika Hatun tidak bisa mengurus anak dengan baik.
Hatun pun membawa Chan ke ruangan keluarga yang di sana ada salah seorang abangnya yang seketika langsung menutup pintu. Karena tidak punya tempat lain, bersama bayinya semalaman Hatun tidur di gudang yang sempit, kotor dan juga gelap. Di saat semua orang terlelap, Hatun terbangun ketika merasakan seseorang sedang menyentuh dadanya. Dalam remangnya cahaya, dia melihat salah seorang adiknya, sebut saja bernama Imran, yang sedang memegang dadanya sambil melakukan kerajinan tangan. Hatun yang marah segera menepis tangannya dan memaki Imran dengan suara pelan karena tidak ingin membangunkan semua orang. Keesokan paginya saat Hatun mengkonfrontasi Imran dan pertengkaran mereka terdengar oleh ibunya, Hatun menceritakan segalanya, tetapi Imran justru menuduh Hatun telah berbohong. Pada akhirnya, walaupun dia mengaku telah melakukan sesuatu yang buruk pada kakaknya, tetapi kedua orang tua Hatun hanya terdiam saat sang putra mengatakan jika perceraian Hatun tidak lebih baik dari perbuatannya yang telah melecehkan saudarinya saat tidur. Orang tua Hatun tidak bisa berkata apa-apa. Ayahnya hanya terdiam dengan pandangan kosong dan ibunya hanya bisa menangis. Karena tidak sanggup menjalani kehidupan di rumahnya, pada bulan Oktober tahun yang sama, Hatun pergi dari rumah dengan cara menyiram termometer menggunakan air panas dan mengatakan pada ibunya jika putranya sakit dan Hatun akan membawanya ke dokter. Saat itu, dia mendatangi sebuah yayasan yang menangani permasalahan wanita. Hatun meminta bantuan pada mereka agar bisa mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan, agar bisa keluar dari rumah dan membiayai putranya. Tetapi karena yayasan memiliki aturan, selain Hatun diminta untuk memberitahu keluarganya, mereka juga akan melakukan pemeriksaan ke rumah orang tuanya untuk memastikan kebenaran ceritanya. Walaupun pada awalnya Hatun menolak dan mengatakan bahwa keluarganya pasti akan berbohong, tetapi pihak yayasan menegaskan jika itulah satu-satunya cara agar Hatun bisa tinggal di asrama. Dan Hatun pun berhasil keluar dari rumah orang tuanya setelah terjadi pertengkaran hebat di antara dia dan ibunya saat Hatun memberitahu rencana kepindahannya. Saat itu bersama putranya, dia pindah ke sebuah asrama khusus untuk single mom yang sedang mengalami kesulitan. Keputusan ini membuat keluarganya jijik. Karena setelah bercerai, Hatun pindah dan tinggal di tempat yang mereka anggap menjijikan. Di sini Hatun pun kembali sekolah, menyelesaikan pendidikannya dan mulai menemui konselor yang memberi support secara mental dan moral. Tidak lama setelahnya, Hatun bergabung menjadi pegawai magang untuk menjadi tukang listrik. Selama tinggal terpisah dari keluarganya, Hatun masih berhubungan dengan beberapa orang anggota keluarga yang salah satunya adalah adik bungsunya bernama Aihan. Baginya, Aihan adalah keluarga yang sangat dia percaya. Sejak kepindahan Hatun, keluarganya seolah diasingkan oleh orang-orang Turki lainnya. Bahkan setiap kali Karim ayahnya pergi ke masjid, bapak-bapak lain akan bergerombol pindah ke saf bagian depan dan meninggalkan Karim sholat sendirian. Setelah memiliki penghasilan sendiri, Hatun yang telah berusia 23 tahun pindah ke apartemen sewaan di daerah Tempelhof Berlin. Dia juga berencana untuk kuliah. Namun sejak saat ini, dia mulai melepas hijabnya serta memakai riasan dan berpacaran dengan pria Jerman. Yang tentunya kisah percintaan mereka bagaikan sayur tanpa bumbu jika tidak dihiasi dengan happy ending di malam-malam penuh kehangatan. Ketika keluarganya mengetahui perkembangan Hatun, mereka sangat marah, terutama karena kekasihnya bukan pria muslim dan kehidupan Hatun yang bebas telah mencoreng muka keluarga. Saudara-saudaranya yang lain mencela gaya hidup Hatun yang penuh kebebasan. Bahkan di antara mereka seringkali mengancamnya. Sedangkan si bungsu Aihan mencoba menasihati kakaknya dengan cara yang lebih lembut. Dia berkali-kali meyakinkan Hatun untuk kembali menjadi Hatun yang dulu memakai hijab. Bahkan menceritakan tentang dosa seseorang yang sejak kecil telah hidup dalam aturan agama, tetapi justru hidup bebas dan melakukan happy ending tanpa pernikahan.
Hatun yang tahu persis jika saudara-saudaranya serius, merasa ketakutan serta terancam. Selama beberapa minggu, dia tinggal bersama temannya Gusa yang merupakan seorang wanita Turki yang juga single mom. Karena tidak tahan hidup dalam persembunyian, Hatun memutuskan untuk melapor pada kepolisian Jerman. Yang karena tidak paham tentang kultur Turki serta tradisi keluarga Hatun, mereka pun kurang menanggapi laporan ini dengan serius. Bahkan mengatakan jika mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan menganggap kemungkinan bahwa saudara-saudara Hatun hanya sekedar mengancam atau bersikap berlebihan. Setelahnya Hatun juga mencari bantuan pada seorang konselor yang sama seperti sebelumnya. Karena tidak paham dengan situasi keluarga imigran Turki, sang konselor pun pada akhirnya tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Pada 7 Februari 2005, hari itu Hatun berjanji untuk bertemu Ayhan di halte bus. Seperti biasa, mereka kembali berdebat tentang gaya hidup Hatun yang berakhir dengan Hatun membentak adiknya dan mengatakan, "Ini bukan urusanmu. Aku akan hidup dengan caraku sendiri dan aku akan tidur dengan pria manapun yang aku mau." Sesaat setelah bentakan tersebut, tiba-tiba Ayhan mengeluarkan senpi dari kantong jaketnya dan menembak Hatun sebanyak 3 kali di kepala hingga wanita itu tewas. Dan setelahnya, Ayhan pun kabur dari sana. Ketika polisi tiba di TKP, mereka tidak tahu siapa yang telah melakukannya karena di sana tidak ada saksi mata ataupun kamera CCTV serta barang bukti yang tertinggal di TKP. Seminggu setelahnya, saat berada di tengah keramaian di stasiun kereta, Ayhan yang sedang hangout bersama pacarnya Melek mengaku jika semalam telah membunuh kakaknya akibat gaya hidup Hatun yang bertentangan dengan norma yang dianut oleh keluarga mereka. Selain itu, dia juga berkata jika dia bisa saja dan sangat mudah baginya untuk membunuh salah satu orang Jerman yang ada di sana saat itu karena mereka adalah orang kafir. Melek yang merasa ngeri setelah pulang hangout memutuskan mendatangi kantor polisi dan melaporkan Ayhan. Dan dari 14 Februari hingga Juli, polisi menangkap Ayhan serta 2 abangnya bernama Alpaslan dan Mutlu yang diduga ikut terlibat sebagai penyedia senpi dan melihat situasi di sekitar TKP. Pada 14 September, Ayhan yang saat itu berusia 18 tahun mengaku jika dialah pelakunya. Sedangkan kedua abangnya yang dibebaskan karena kurangnya bukti segera melarikan diri ke Turki. Namun sesaat setelahnya, pengadilan Jerman kembali mengeluarkan surat perintah penahanan yang sayangnya karena Turki tidak mau mengekstradisi warganya, keduanya tidak bisa ditangkap. Walaupun keduanya masih bebas dan hidup bahagia dengan menikah serta memiliki keluarga, tetapi hingga saat ini perintah penahanan terhadap keduanya masih berlaku. Yang artinya jika satu waktu mereka khilaf memasuki salah satu negara di Uni Eropa, maka mereka akan ditangkap saat itu juga. Setelah keduanya buron, Melek yang pernah bersaksi melawan Alpaslan dan Mutlu sempat bersembunyi karena takut dan merasa terancam jika mereka akan balas dendam. Bagi gadis itu, hidupnya tidak akan pernah tenang jika keduanya belum ditangkap. Karena hal ini, Melek bersama ibunya mengikuti program perlindungan saksi. Mereka tinggal di tempat yang dirahasiakan dengan menggunakan identitas dan kota yang berbeda. Walaupun harus meninggalkan keluarga dan orang-orang yang mereka kenal selama ini, tetapi Melek tidak menyesal karena keadilan harus ditegakkan. Dalam persidangan yang dilakukan setahun setelahnya, Ayhan mengaku melakukan tindakan itu dengan alasan ingin mempertahankan kehormatan keluarganya. Dia bahkan berasumsi bahwa keluarganya menyetujui tindakannya. Walaupun sempat dicurigai bahwa seluruh keluarga Hatun merencanakan pembunuhannya, namun pengadilan menyimpulkan bahwa kecurigaan tersebut tidak dapat dibuktikan secara pasti. Saat ditemui dalam sebuah wawancara yang dilakukan di penjara, Ayhan tampak sangat sopan. Menurutnya, dia telah berdamai dengan diri sendiri setelah apa yang dilakukannya yang menurutnya kesalahan yang terburuk. Ayhan yang bebas di tahun 2014, sesaat setelah kepulangannya segera dideportasi ke Turki.
Dia selamanya tidak akan bisa lagi menginjak negara Jerman. Di tahun 2011, Mutlu berhasil ditemui oleh tim dokumenter di Istanbul. Jika Ayhan tampak kebarat-baratan, penampilan Mutlu justru seperti seorang muslim radikal yang keras dan menyangkal terlibat atas pembunuhan Hatun. Walaupun menurutnya seorang perempuan tidak pantas memakai make up untuk menarik perhatian pria, namun dia tidak setuju dengan pembunuhan tersebut. Dia bahkan mendoakan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa Hatun. Di balik semua pernyataannya, pengadilan Berlin sedang mempertimbangkan bukti bahwa Mutlu juga terlibat dalam kasus ini. Can Putra Hatun yang saat kejadian berusia 6 tahun, saat itu diasuh oleh keluarga angkatnya di Berlin. Namun beberapa waktu setelahnya, saudari Hatun bernama Arzu mengajukan hak asuh pada pengadilan yang 8 bulan setelahnya permintaan tersebut ditolak oleh pengadilan distrik Tempelhof. Arzu yang tidak menyerah kembali mengajukan banding yang juga ditolak. Hingga akhirnya wanita itu menyerah karena menghabiskan banyak waktu, uang, dan tenaga. Sedangkan Karim ayah Hatun 2 tahun setelah kejadian tersebut meninggal di Istanbul karena penyakit kanker. Setiap kali keluarga mereka membahas tentang Hatun, mereka seolah sedang membicarakan orang lain yang tidak dikenal. Setelah terjadinya kasus Hatun, beritanya muncul di semua media. Cerita tentang Hatun mencuri banyak perhatian karena berkaitan dengan pernikahan paksa, KDRT, serta perjuangan seorang wanita untuk keluar dari dominasi lelaki. Kisah hidupnya telah dijadikan film dokumenter berjudul Regular Woman yang menurut sang sutradara, film ini diangkat untuk menyuarakan kehidupan Hatun yang tragis. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.